Perkenalkan, nama saya Jeff Ryan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 2018. Di sini saya akan mensimulasikan tentang kelas 4, tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran 2. Simak baik-baik videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita lancar ya, dan adik-adik semua dapat memahaminya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Apakah semuanya hadir? Luar biasa, hadir semua ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang makna sila kedua dari Pancasila dan luas dan keliling persegi, serta kita dapat menggambar imajinatif dari buah-buah yang adik-adik sekalian suka. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik dapat mengetahui apa saja makna-makna sila kedua dari Pancasila, kemudian dapat mengetahui rumus dari luas dan keliling persegi, serta dapat menggambar imajinatif tentang buah-buahan yang adik-adik sukai. Nah, coba adik-adik buka halaman 14 di buku adik-adik. Nah, di situ ada teks. Coba adik-adik baca, kita baca bersama-sama ya. Pak Willy adalah seorang petani. Setiap pagi ia menjual hasil panennya di pasar. Pak Willy juga selalu mengantarkan sebagian hasil panennya ke toko-toko langganannya. Berbeda dengan Ibu Della yang seorang peternak ayam. Setiap pagi Ibu Della selalu ke kandang ayamnya untuk memberi makan ayam-ayamnya. Jika ayamnya sudah bisa untuk dijual, Ibu Della menjualnya ke pasar dan terkadang menjualnya di tetangga-tetangganya. Meskipun berbeda pekerjaan, Pak Willy dan Ibu Della selalu tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka lebih utama, tetapi saling menghargai. Setiap pekerjaan memiliki perbedaan dan jangan merasa bahwa pekerjaan kita lebih penting. Hal ini sejalan dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, dari bacaan tersebut, kita dapat tahu bahwa Pak Willy dan Ibu Della tidak menganggap pekerjaannya lebih penting dan tetap menghargai. Coba adik-adik lihat pada buku adik-adik mengenai sila kedua. Di situ ada bunyi dari sila kedua, yaitu pintar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila tersebut, apakah adik-adik tahu makna dari sila tersebut? Makna dari simbol tersebut berupa rantai yang melambangkan laki-laki, dari rantai yang berbentuk kotak, dan ada rantai yang berbentuk lingkaran. Mata rantai yang berbentuk kotak menggambarkan laki-laki, dan mata rantai yang berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian gambar rantai disusun seperti gelang. Gelang kecil yaitu melambangkan manusia saling membantu. Sesuai dengan cerita tadi ya. Coba adik-adik buka halaman ke-15. Nah, di situ ada pertanyaan di atas. Coba adik-adik jawab. Ya, pintar sekali. Di situ apa bentuk simbol sila kedua Pancasila? Tadi sudah kita jawab, berbentuk mata rantai ya, yaitu ada bentuk mata rantai yang berbentuk kotak dan lingkaran. Apa makna simbol dari sila kedua Pancasila? Ya sudah tadi kita bahas. Itu dimana makna simbol tersebut adalah melambangkan tentang manusia saling membantu. Nah, dari sila tersebut kita dapat mengetahui makna yang sebenarnya dari sila kedua. Apakah adik-adik tahu makna sila tersebut? Ya, pintar sekali. Saling membantu, menghormati sesama, dan saling mencintai sesama manusia. Nah, coba adik-adik buka halaman 16 di bukunya.
Di situ ada tentang kebun Pak Willy. Apakah adik-adik tahu bagaimana kita menentukan luas kebun dari Pak Willy yang berbentuk persegi? Coba perhatikan petak satuan yang ada di buku adik-adik. Nah, di situ ada gambar persegi dengan petak satuan. Nah, kita jawab bersama-sama pertanyaannya ya. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi sebagian permukaan persegi? Nah, ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang menutupi sebagian permukaan persegi ada 6 petak satuan. Pertanyaan nomor 2, ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total dari banyaknya petak satuan pada persegi yaitu 36. Pertanyaan nomor 3, bagaimana hubungan antara persegi satuan yang menutupi sebagian permukaan persegi dan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? Kita dapat menyimpulkan bahwa dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, maka luas dari hubungannya yaitu sisi dikali sisi yang menghasilkan 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, coba adik-adik buka dan perhatikan luas persegi yang ada di buku kalian. Jika panjang sisi dilambangkan S, maka L luas dilambangkan L, maka dapat diambil kesimpulan bahwa luas persegi adalah L sama dengan sisi dikali sisi. Coba apakah adik-adik tahu cara lain dalam menentukan luas dari persegi? Ya, bagus sekali. Bentar. Nah, sekarang dibuka di halaman 17 kembali. Di situ ada ayo berlatih. Bapak minta adik-adik untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan yang ada pada buku adik-adik. Nah, sekarang buka halaman 18. Di situ ada tentang menggambar. Coba adik-adik amati gambar buah-buahan. Tentunya adik-adik sudah pernah melihat buah ya. Nah, coba apakah ada adik-adik memiliki buah kesukaan? Jika ada, coba adik-adik gambar buah-buahan atau sayur-sayuran yang adik-adik sukai. Kemudian adik-adik memberi warna sendiri ya, berimajinasi dengan sayuran dan buah-buahan yang adik-adik sukai. Kita sudah belajar tadi tentang makna sila kedua Pancasila, kemudian sudah menghitung luas dan keliling persegi, dan kemudian sudah menggambar buah-buahan yang adik-adik sukai. Nah, sekarang Bapak minta adik-adik untuk di rumah memberitahukan kepada orang tua adik-adik bahwa makna simbol dan makna sila dari Pancasila sila kedua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan ambil kesimpulan bahwa kita sudah belajar tentang makna sila kedua dari Pancasila. Kita sudah menghitung luas dan keliling persegi menggunakan petak satuan tadi, dan kita sudah berlatih menggambar secara imajinasi mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita sukai. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang sudah kita pelajari dapat kita ingat dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita. Selamat pagi anak-anak.